Halo semua, jumpa lagi dengan Irfan di IRF 3D. Dalam video sebelumnya, telah ditunjukkan bagaimana cara membuat beberapa buah scene yang kemudian digunakan untuk membuat sebuah animasi walkthrough. Dalam video ini, akan ditunjukkan cara untuk memanfaatkan scene-scene tersebut untuk membuat presentasi dalam bentuk panorama 360 derajat di SketchUp. Apa itu presentasi panorama 360 derajat? Dan bagaimana memanfaatkan scene yang ada untuk membuatnya? Simak video ini hingga selesai. Dengan panorama 360 derajat, seseorang bisa melihat ke sekeliling model dari sebuah titik pandang secara interaktif melalui layar komputer. Dengan kemampuan ini, maka salah satu keunggulan dari melihat panorama 360 derajat dibandingkan dengan gambar diam adalah perasaan berada atau hadir dalam model tersebut yang terasa lebih kuat. Untuk membuatnya di SketchUp, Anda memerlukan sebuah model interior yang telah memiliki beberapa scene. Dalam video ini, digunakan model dari salah satu video yang ada di channel ini. Selain itu, Anda juga membutuhkan sebuah extension bernama WebGL Cubic Panorama. Mari kita mulai dengan mengunduh dan menginstal extensionnya. Extension WebGL Cubic Panorama dapat ditemukan di link berikut. Dalam laman ini disebutkan bahwa extension dapat digunakan untuk menghasilkan cubic panorama, dan menggunakan JavaScript library, sehingga Anda dapat menampilkan model desain interior di browser web. Untuk bisa mendownloadnya, pastikan Anda login terlebih dahulu. Jika perlu, buatlah akun untuk keperluan ini di sini. Klik tombol ini untuk mendownload, dan sebuah file berekstensi .rbz akan terunduh. Ukuran file ini sekitar 137 KB. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, klik tombol ini. Di laman yang muncul, tampak bahwa extension ini kompatibel dengan SketchUp mulai versi 2014. Dalam pengujian, extension ini kompatibel dengan SketchUp Make 2017 dan SketchUp 2021. Untuk menginstalnya, bukalah dulu SketchUp Anda. Klik menu Extension, klik Extension Manager, lalu di window Extension Manager yang muncul, klik Install Extension. Di window Open yang muncul, cari dan pilih extension yang telah di-download tadi, dan klik Open. Extension bernama RamTools Panorama akan muncul dalam daftar dan siap digunakan. Kini Anda bisa menutup window Extension Manager. Untuk bisa mengakses extension ini, Anda bisa menggunakan menu Extension, lalu klik Panorama dan 6 pilihan menu ada di sana. Cara lain adalah dengan menggunakan toolbar. Aktifkan toolbar RamTools Panorama jika belum aktif, dan dalam toolbar tersebut Anda dapat melihat 3 buah ikon. Melalui extension ini, Anda bisa membuat 2 jenis panorama. Pertama, Anda bisa membuat sebuah single panorama, yaitu sebuah panorama yang dibuat dari sebuah scene tertentu. Kedua, Anda bisa membuat multi panorama, yaitu beberapa panorama yang dihasilkan dari beberapa scene. Dalam multi panorama ini, tiap panorama yang dihasilkan akan memuat link untuk berpindah dari satu panorama ke panorama lainnya. Melalui extension ini, Anda juga bisa menghasilkan panorama yang dikemas ke dalam sebuah file HTML atau panorama yang terdiri dari beberapa file yang semuanya disimpan dalam sebuah folder. Perbedaan keduanya hanyalah pada aspek kepraktisan dan aksesibilitas. Jika dikemas dalam sebuah file HTML, sebuah single panorama akan lebih praktis untuk dibagikan. Sedangkan jika dikemas dalam sebuah folder, ada beberapa file di dalamnya yang harus disertakan. Sebaliknya, jika sebuah panorama dikemas dalam folder, Anda akan lebih mudah untuk mengakses file-filenya, misalnya untuk melakukan editing pada gambar-gambar pembentuk panoramanya.
Berdasarkan percobaan, single panorama yang dikemas dalam sebuah file HTML dapat juga ditampilkan di browser di ponsel Android dengan hanya mengcopy file HTML-nya. Sedangkan link dalam multi panorama yang dikemas dalam file HTML tidak berhasil dijalankan di browser ponsel. Untuk mengakses pengaturan pengemasan, klik Extension, klik Panorama dan klik Option. Atau Anda bisa mengklik ikon ini. Pengaturan pengemasan tersebut ada di opsi Embed Images ini. Jika Anda memilih Yes, maka tiap panorama akan dikemas dalam sebuah file HTML. Dan jika No, maka panorama tersebut akan dikemas dalam sebuah folder bersama dengan file-file lainnya. Selain opsi tersebut, masih ada 10 opsi lainnya sebagai berikut. Pertama, adalah Title. Opsi ini akan berpengaruh pada judul panorama Anda. Jika Anda tidak membutuhkannya, kosongkan saja opsi ini. Kedua, adalah Renderer. Opsi ini menyediakan dua pilihan renderer yang bisa digunakan, Canvas atau WebGL. Berdasarkan dokumentasinya, disebutkan bahwa Canvas lebih kompatibel dengan berbagai browser. Dan dalam pengujian yang dilakukan, panorama dengan settingan tersebut bisa ditampilkan di Chrome, Firefox, Edge dan Opera. Opsi ketiga adalah Ask for a new folder every time. Jika yes, maka setiap kali Anda membuat panorama, Anda akan ditanya folder tempat panorama tersebut akan disimpan. Jika Anda memilih no, maka panorama Anda akan disimpan dalam folder yang diatur pada opsi kelima, yaitu Output Folder. Dalam opsi kelima ini, Anda bisa menuliskan nama folder yang akan menampung panorama yang akan dibuat. Opsi keempat adalah FOV. FOV adalah singkatan dari Field of View, yaitu seberapa lebar bidang pandang pada panorama saat pertama ditampilkan. Semakin besar angka FOV, semakin luas bidang pandangnya, dan begitu juga sebaliknya. Opsi keenam adalah JPG Compression. Opsi ini akan mengatur seberapa besar tingkat kompresi untuk ke-6 file JPG yang akan dihasilkan. Prinsipnya, semakin besar tingkat kompresinya, semakin kecil ukuran filenya. Namun akan semakin menurunkan kualitas gambar panoramanya dan begitu juga sebaliknya. Opsi ketujuh adalah Image Resolution. Opsi ini akan mengatur ukuran dari bagian-bagian gambar yang membentuk sebuah panorama. Prinsipnya, semakin besar angkanya, semakin besar pula ukuran gambar dan panoramanya. Dengan resolusi yang besar, Anda bisa melakukan zooming dalam panorama tersebut tanpa mendapatkan gambar yang pecah. Opsi ke-8 adalah Custom Template. Opsi ini digunakan jika Anda ingin membuat panorama berdasarkan sebuah template tertentu. Pilihan No akan menggunakan template defaultnya. Opsi ke-9 adalah Invert Control. Opsi ini akan membedakan cara Anda mengontrol panorama seperti dalam contoh berikut. Opsi ke-10 adalah Write Image. Untuk membuat panorama, Anda harus memilih Yes. Pilihan No digunakan jika Anda perlu membuat template atau meregenerate file HTML dan file JavaScript. Opsi terakhir atau ke-11 adalah Embed in HTML, seperti yang telah dijelaskan tadi. Setelah selesai melakukan pengaturan, kini saatnya membuat panorama. Dalam contoh ini, akan digunakan nilai setting seperti berikut. Klik OK untuk menutup window RAM Tools Panorama Option. Untuk membuat single panorama, mulailah dengan memilih scene-nya yaitu K3. Klik scene K3. Lalu klik ikon ini untuk membuat single panorama. Setelah diklik, SketchUp akan memproses model dan membuat 6 buah image yang akan dibuat di folder tujuannya. Setelah selesai, buka foldernya, klik file HTML ini, dan panorama tersebut akan tampil di browser. Untuk membuat multi panorama, pilihlah scene-scene yang akan dibuat panoramanya. Dalam contoh ini, hanya scene K2, K5 dan K7 yang diikutkan dalam animasi. Untuk memastikan scene-scene lain tidak ikut dalam panoramanya, Anda harus mengaturnya di panel scene. Pilih scene-scene yang tidak akan disertakan dalam multi panorama, dan nonaktifkan Include in Animation. Scene yang tidak disertakan dalam multi panorama akan ditandai dengan tanda kurung seperti ini. Klik salah satu scene yang disertakan dalam multi panorama, misalnya scene K2.
Setelah itu, klik ikon ini untuk membuat multi panorama. Setelah diklik, SketchUp akan memproses model dan membuat file di folder yang telah ditentukan dengan jumlah file yang lebih banyak dibanding pada pembuatan single panorama. Setelah selesai, buka foldernya, klik salah satu file HTML yang ada, dan sebuah panorama sesuai dengan view di SketchUp akan tampil di browser. Anda dapat mendrag tombol mouse kiri Anda dan mulai melihat ke sekeliling model. Multi panorama memiliki link yang menghubungkannya dengan panorama dari scene lain. Jika Anda klik salah satu link ini misalnya, Anda dapat melihat model dari titik pandang yang berbeda, sesuai dengan scene di SketchUp. Ada dua hal lain tentang panorama yang perlu Anda ketahui. Pertama, nama dan urutan link di panorama akan sesuai dengan nama dan urutan scene di SketchUp. Kedua, untuk melihat single atau multi panorama di komputer lain, salinlah foldernya dan tempatkan folder tersebut di mana saja. Panorama tersebut, baik single maupun multi, baik dikemas dalam folder atau embed dalam HTML, akan bekerja seperti pada komputer asalnya. Anda punya alternatif lain untuk mempresentasikan model interior Anda di SketchUp. Silakan like dan share video ini, serta jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nantikan video selanjutnya. Irfan di sini, dan salam.